Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Balkizah Kiani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, untuk memenuhi mata kuliah studi hadis, di video ini saya akan mengulas kembali apa yang telah teman-teman saya sampaikan di dalam kelas. Kita mulai dari bab pertama, yakni mengenai terminologi hadis Nabi. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu artinya hadis? Hadis menurut bahasa atau etimologi, yakni berasal dari kata haddatha yang berarti baru. Lalu kita lanjut hadis menurut terminologi, yakni menurut istilah. Hadis ialah suatu perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis sendiri terbagi menjadi 3, yakni ada hadis fi'li, yakni perbuatan, lalu hadis qauli, yaitu perkataan, dan yang ketiga hadis takriri, yakni hadis yang berupa suatu ketetapan dari Nabi. Fungsi hadis sendiri yakni menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Mengapa demikian? Karena hadis sendiri menjelaskan lebih jelas apa yang sebelumnya belum ada di Al-Quran. Contoh umumnya seperti yang sering kita dengar, perintah dalam Al-Quran yakni wa'aqimus sholah, dan dirikanlah sholat kamu sekalian. Nah, di sini kan artinya masih umum ya teman-teman. Jadi kita tuh masih bertanya-tanya, ini sholatnya bagaimana? Lalu di dalam sebuah hadis, yakni hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku sholat. Jadi di sini lebih sudah jelas ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut penjelasannya mengenai sunnah. Sunnah sendiri yakni berasal dari secara etimologi, yakni bahasa, jalan, cara, atau tradisi. Lalu secara terminologi yaitu beragam pandangan ulama. Oke, baik, kita lanjut ke materi sunnah. Bagian sunnah. Sunnah sendiri yakni lebih ringkasnya yakni tuntunan yang berasal dari Nabi yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sunnah itu juga terbagi menjadi 3, yakni ada sunnah fi'li, qauli, dan takriri. Contoh dari sunnah seperti sunnahnya Nabi untuk kita mendirikan sholat qobliyah dan ba'diyah. Lalu ada juga sunnah puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke bagian khobar. Khobar yakni segala berita atau kisah yang disampaikan baik yang bersumber dari Nabi, sahabat, atau yang lain. Contoh khobar ini seperti peristiwa terjadinya Isra Mi'raj gitu ya. Perbedaan antara sunnah dan khobar yakni tak semua khobar adalah sunnah, tapi semua sunnah sudah jelas menjadi khobar. Lalu kita lanjut ke athar. Athar yakni jejak atau peninggalan para sahabat berupa hadis dan maqalah. Unsur dari hadis tadi, kita kembali lagi ke hadis, yakni ada 3. Ada sanad, matan, dan perawi. Sanad sendiri rangkaian para perawi. Lalu matan isi hadisnya, dan perawi yakni perawinya atau yang meriwayatkannya. Baik, cukup dari saya untuk bab 1 ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.